Halo Bray. Oke Bray. Hello Bray. Oke Bray. Halo, apa kabar Bray? Semoga lo semua pada sehat dan tetap terjauh dari wabah penyakit COVID-19 yang lagi mewabah di seluruh dunia. Bakal mengulas tentang pengalaman gue ingat sekitar setahun yang lalu perjalanan gue ke negeri Paman Sam. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan gue ditemenin sama istri gue. Oke? Istri gue yang dia juga kemarin ikut, kita bareng berdua ya ke iya berdua. Iya. Ayo, apa pengalaman kita ya ke sana ya? Traveling, pasti pada kangen traveling gitu kan. Berarti kita ngasih tahu pengalaman kita, sharing waktu kita ke sono. Ya, kita kemana? mungkin sharing ke negeri Paman Sam ya waktu Ya. itu tahun 2019, tahun yang lalu ya. Setahun dan hampir 2 tahun yang lalu karena sebentar lagi kita mau 2021 kita berganti tahun. Ya udah, kita mulai aja yang dari perdana kan kita berarti kan harus ngurusin visa kan? Ya, itu kita pengalaman yang ngurusin menarik visa. banget, menarik banget. Kita mulai dari pertama kali kita pastinya ngurus visa. Enggak, menentukan dulu dong kita mau terbang pakai apa? Pakai apa perusahaan travel agent apa? travelnya. Waktu itu kita pakai itu Agent travel. Chan Brothers. Nah, untuk perjalanan kita ke sana ke Amerika itu kita menggunakan travel Chan Brothers. Thank you juga buat teman-teman Chan Brothers yang servisnya luar biasa. Thank you. Chan Memuaskan servisnya. Brothers. Lalu berikutnya kita mengurus dokumen-dokumen terkait dengan visa ya, buat persiapan visa. Nah, visa juga pasti bre-bre sekalian juga ada yang sering keluar negeri juga tahu lah gimana susahnya membuat visa gitu ya dengan persyaratan-persyaratannya. Tapi ada istilah tidak semua orang bisa ke Amerika gitu. Bener, soalnya sering denger ya kalau dari temen-temen tuh kalau ke negara lain itu mudah, tapi ke negara yang satu ini nggak semua orang bisa lolos, tapi kita berhasil. Kenapa ya? Karena mungkin negara ini sangat sebagai negara yang adikuasa saat ini dia pilih-pilih tuh, ya kan? Plus aku juga di situ waktu itu Parno kenapa? Karena ingat nggak kejadian waktu yang di pengeboman di sana? Jadi buat aku pribadi tuh agak-agak sedikit deg-degan sih karena kan pakai hijab ya. Cuman udah denger sih dari teman-teman yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa kalau ke sana pakai jilbabnya jangan yang terlalu apa sih dibilangnya tuh? Ya jangan terlalu nutup. Ya terlalu nutup. Gitu tapi ya. buat aku pribadi sih, enggak lah, pastilah selama mukanya meyakinkan bakal gak ngapa-ngapa ya. Mukanya meyakinkan, mukanya beneran gitu. Mukanya beneran. Setengah mesin. Iya benar. Oke, lanjut. Part ngantri di Ntar depan dulu, kedubes. setelah visa ada pihak travel iya. hubungin kita. Mereka siapkan semua jadwal untuk kita setelah dokumen visa terkumpul semua, pihak travel hubungin kita saat itu untuk ke tahap selanjutnya yaitu wawancara atau interview di kedutaan besar Amerika Serikat. Dan lo tahu Bray, gue selama ini cuma lewat depan kantornya doang, itu kantor kedutaan besar Amerika itu sangat protected banget ya. Maksudnya tidak seperti kedutaan besar lainnya gitu ya. Lebih seru, pengalamannya seru banget. Mau di kedubes. Gimana kita ceritanya? sekitar jam 10-an ya, jam 10 karena itu baru buka, itu pelayanan buat publik sekitar jam 9-an kalau nggak salah. Kita udah ngantri itu Jam 9 ya? Jam 10 jam 10 ya? jam 10 kita nggak bawa kita bawa kendaraan nggak sih? Kita bawa kendaraan tapi kita parkirnya di Monas ya. Iya, kenapa? Karena nggak bisa mobil, jadi tidak bisa parkir. Pengkolan, kan, Jadi informasi dia kan? juga buat teman-teman, di kedutaan besar Amerika itu mobil tidak bisa parkir di dalam, kecuali mungkin undangan-undangan dari pihak kedutaan besar begitu. Akhirnya karena berada di daerah Monas itu, kita parkir agak jauh tuh di Irti. Ya, Lapangan Irti. Irti di seberang kantor gubernur situ.
Nah kita jalan cukup jauh. Lumayan olahraga pagi-pagi tuh Lumayan, jalan tuh. Jam-jam Kan udah pengen cakep-cakep kan namanya interview ya, ternyata jauh parkirannya. Udah Oke, pas kita ngantri. jalan sekitar berapa menit kita jalan, kita nyebrang. Saat nyebrang kita ketemu dulu sama travel agent kita. Travel agent kita udah nunggu di sana siapin beberapa dokumen, yang satu apa? Satu bundel lah pokoknya. Satu bundel. Kita bilang satu bundel. Akhirnya kita di guide sama mereka, nanti di dalam begini. Oke. Habis itu travel agent tidak menemani sampai masuk ke wilayah kedutaan besar. Akhirnya kita berdua masuk situ sekitar jam 9, jam 10 ya lupa. Nih, tapi kita ngantrinya agak lama. Maklum ya kan namanya baru pertama kali kan kita ngantri. Kan orang Indonesia kan demen banget sama selfie ya. Ceritanya kita mau foto. Tapi untungnya di depan kita tuh ada yang udah mau foto duluan. Pas udah mau foto duluan ditegor sama petugasnya. Ini masih di luar loh. Ternyata itu gak boleh. Masih Ingat di ya, luar nggak boleh. kedutaan besar. Jadi bukan ada di area dalam ya. Tapi kalau misalnya teman-teman Bray pada ada yang sering lewat depan kedutaan besar Amerika Serikat, itu di depan itu ada yang ngantri tuh. Di tempat ngantri itu pun kita tidak Nggak boleh boleh foto. foto-foto. Gitu. Langsung Oke lah. ditegor. Tadinya kan kita mau foto untuk selfie. kita bisa jadikan Ya, momen lah. jadikan momen gitu ya. Kita lagi ngantri loh di kedubes, ternyata depan kita yang udah duluan ditegor. Oke. Kita aman. Gitu. Sekitar setengah jam ya, enggak ya, 20 menit ya. Ya, pokoknya 20 menit kita masuk. masuk diiring-iringan itu, dan akhirnya kalau nggak salah masuknya tidak semua, ada beberapa. Pokoknya keamanannya tuh berlapis-lapis lah. Keamanan berlapis-lapis, masuklah kita ke dalam. Masuk ke dalam kedutaan besar itu di line 1 ya mungkin ya, di lingkaran yang terluar lah. Tapi ntar aku potong. Jadi nih ya, yang aku salah itu adalah foto. Jadi inget ya, yang pernah mungkin traveling sebelumnya ke negara lain menggunakan foto itu, kebetulan kamu udah update ya fotonya ya? Udah. Kamu udah update, aku yang belum update. Iya. Jadi foto yang aku pakai itu foto terakhir waktu kita umroh kan setahun sebelumnya. Tapi belum sampai situ dong. Enggak, jadi Kan kita masuk dulu. bukan foto yang aku kasih ke agent travel buat diajukan ke kedubes itu pakai foto yang lama. Padahal di peraturannya itu foto harus yang terbaru. Salon dong, pikirkan kan nggak bakalan kenapa-napa. Ya, kita maju maju tuh dengan dokumen, akhirnya. dan tidak ada isu dari agent juga, dari it's travel okay, agent juga gitu. nggak ada masalah gitu. Akhirnya Dengan saat kita santai. kita masuk itu semua di screening semua, sampai dengan yang tidak penting-penting kayak tas kita harus naruh di sana. Gak boleh bawa Nanti HP. keluar baru boleh kita ambil. Ya. Itu handphone segala macam kita taruh. Jadi benar-benar Keamanan nomor satu. clear dan clean area saat masuk gitu ya. Jadi tas kita masukin semua, kita taruh di sana semua gitu. Yang kita bawa ya hanya diri aja sama dokumen, sama dompet mungkin gitu. Habis itu masuklah kita ke, Pokoknya nunggu untuk dulu. interview. Betul, nunggu untuk interview. Lalu kita diarahkan ke Perlu aku potong. Kan di situ kalau nggak salah ada tiga ini ya, ada 3 penginterview ya. Nah, setelah dari tempat screening kita diarahkan ke kita jalan kaki ya, pengecekan awal ya. Pengecekan dokumen awal. Nah, di pengecekan dokumen awal itu kita ternyata harus mengupdate foto yang tidak update. Nah, gitu. iya. Yang kita nggak terima dari travelnya, karena travelnya juga berpikir tidak ada Nggak akan isu, ada masalah. nggak ada masalah gitu. Akhirnya kita dikasih waktu berapa? Dan kita cuma menit? dikasih waktu karena 20 menit. Karena gini, karena antrian itu setiap hari itu banyak. Jadi kita hanya dikasih waktu 20 menit untuk bisa foto ulang Ganti foto. dan segera balik lagi dalam waktu 20 menit. Bingung kan? Dan lo tahu Bray, yang namanya kedutaan besar Amerika itu luas banget. Jadi bukan kayak misalnya terasnya terus jaraknya deket gitu. Itu jauh banget. Jalan aja mungkin bisa dari lokasi itu ke keluar aja itu bisa sekitar 10 menitan. Udah kayak main game show tuh, kayak di main TV-TV kejar-kejaran waktu. Akhirnya gue bilang, waduh, ini cobaan awal nih. Cobaan awal ada-ada aja gitu ya. Kita tanpa berpikir panjang. Jujur, gue orangnya panikan gitu. Kalau istri gue nggak panik. Gue panik, gue langsung lari. Kita langsung lari. Karena kita juga harus menjaga gerak-gerik juga kan. Jangan sampai nanti kita malah jadi mencurigakan lah. Mau ngapain, ntar sangkanya mau neror lagi Nah, kan. udah langsung aja kita keluar nih dari kedubes ya.
Itu tahu gak keringet tuh kayak segede-gede jagung, panas. Akhirnya bingung. Kita dikasih tahu dulu kalau mau foto di mana. Iya, kita kebalik dulu ke tempat yang tadi tas kita di screening. Iya. Kita ambil seperlunya kayak flash disk, kayak apa, kita ambil. Dompet udah pasti. Dompet sudah bawa ya gitu ya. Cuman dompetnya akhirnya kita keluar lagi. Dan lo tahu itu kan daerah pusat pemerintahan DKI ya, maksudnya itu di sekitar balai kota dan sangat tertib sekali gitu kan. Akhirnya kita nggak dapat kendaraan umum dan lo tahu tempat foto terdekat itu adanya di Jalan Sabang. Jalan Sabang, Dutaan Besar ke Jalan Sabang itu lumayan bro. Itu sekitar berapa kilo ya? Lu pokoknya intinya lumayan. Pertama dia ngotot maunya jalan, sedangkan waktu 20 menit. Gila, masuk akal nggak? Kalau kira-kira tukang foto nyetak foto berapa menit? Kan yang di otak udah jalan kan? Dia maksa jalan. Udah jalan nih, baru nyampe berapa meter ya? Ngotot dong. Naik bajai. Yang ada tuh angkot cuma bajai doang. Akhirnya kita berhenti. Akhirnya ada tukang bajai sampai ngepot itu. Bang bajai, karena kita bang bajai. ngeberhentiinnya saking panik dan apa tukang bajai bingung. Akhirnya dia berhenti. Ngebut bilang, Bang, lo bilang cari tukang foto. Di mana? Adanya sambil naik. Akhirnya kita bilang, kita nanya di daerah Sabang gitu. Akhirnya kita ngegas tuh nggak pakai rem kayaknya tukang bajainya. Udah jantung deg-degan segala macem. Akhirnya udah sampailah kita di Jalan Sabang. Itu ternyata ya, ada khusus tukang foto dan media sudah biasa gitu loh. Dia untuk udah paspor tahu ya, ternyata untuk dia visa udah ya. Dia udah tahu ternyata. Visa. Nah, akhirnya kita bilang, Mbak tolong dong segera karena kita cuma dikasih waktu sekian dan ini sudah berapa menit lagi. Dan dia bilang udah tunggu. Akhirnya alhamdulillah difoto cepat gitu ya. Pokoknya kalau kilat lah pokoknya. Pokoknya kalau Bray lihat visa kita mukanya kagak ada yang enak. Kenapa? Karena muka keringetan, ya, muka buru-buru, muka cepet-cepet gitu ya, disuruh foto gitu kan. Jadi itu pikirannya sambil aduh kekejar nggak 20 menit. Tapi oke lah, yang penting lolos aja karena ada kriteria-kriteria yang bisa lolos di visa. Bayarnya cuman kalau nggak salah foto itu 15.000 ya, apa kalau nggak salah dengan ya pokoknya ada berapa ukurannya gitu loh. Oke, akhirnya kita sudah balik lah naik bajai lagi. Sudah selesai tuh bajai kita suruh nunggu. Iya kita naik bajai lagi ya. Kita suruh nunggu tuh bajai. Akhirnya tuh bajai nungguin kita foto. Gitu ya. Nah akhirnya tuh naik tuh bajai lagi ngepot, dia nggak begitu lagi sampai depan Kedutaan Besar. Kita langsung bayar tuh bajainya ngacir, kita juga langsung ngacir. Nah kan harus lagi. Ngantri lagi tuh, harus ngantri lagi. Akhirnya kita permit sama yang jaga di situ sama. Pengamanan, ya, pokoknya udah tahu ya. Karena kita petugas pengamanan saya bilang itu orang Indonesia jadi pakai bahasa Indonesia. Saya bilang Pak saya harus balikin ini dan ini waktunya udah tinggal sedikit lagi nih Pak, saya harus balikin ini karena revisi foto bla bla bla. Kita langsung kita diberikan ya udah langsung kita diminta duluan gitu ya. Udah langsung duluan gitu. Langsung duluan masuk screening lagi, kita di screening lagi masukin langsung kita jalan ke tempat yang tadi lumayan itu kita lari. Biarin dah. Gua dibilang mau neror apa kenapa kita kejar-kejar dan waktu. Nggak mau keringetan jadi keringetan. Ya, jadi tuh waduh akhirnya udah luntur ya kan. Akhirnya setelah itu keringetan, udah cakep-cakep gitu dari rumah. Udah. Jadi sampai akhirnya kita masuk ke ruangan berikut ya. Ruangan berikut kayak ada pertanyaan lah. Jadi kayak buat wawancara itu. Kayak ada kayak ada orang-orang yang nanya gitu mau ngapain mau segala macam. Oh iya petugas. Karena kita bilang kita wawancara, kita interview, dia lihat dokumennya, lalu kita dikasih nomor antrian. Ada 3 penginterview, ada yang perempuan, 2 laki-laki, tapi yang satu kayaknya Singaporean atau Malaysian, yang satunya lagi bule lah ya. Bener kan? Yang bule. Berdua atau bertiga sih? 4 loket. 4 loket. Jadi ada 4 loket. Jadi sampai masuk sana, pokoknya kita itu agak jauh dari screening awal. Habis itu kita jalan lumayan jauh. Nah kita masuk ke dalam ruangan. Masuk ruangan itu adalah ruangan pengecekan lagi ya. Maksudnya mungkin ada kayak resepsionis nanyain mau ngapain gitu kan. Habis itu kita kasih tahu kalau kita mau interview. Tapi kita merhatiin tahu satu-satu yang pada diwawancari. Jadi kalau kita ngelihat orang yang diwawancari, lolos nggak ya nih orang, lolos nggak ya? Padahal di depan kita tuh ada banget yang pokoknya setelannya udah oke banget lah. Kalau kita bukannya kita mau nguping ya, orang kedengeran dia ngomong apa diwawancarain. Ceritanya kalau nggak salah yang perempuan itu loh ya, dia mau berangkat sama anaknya. Keluarganya sudah ada di sana, dia mau nengok anaknya. Jadi dia mau berangkat ke sana. Kita udah yakin ya kalau dia bakalan lolos, ternyata enggak fail. Enggak dapat approve dari deg-degan. Nah, udah kita ngantri itu ya, ngantri lumayan banyak dari 4 loket itu lumayan banyak dan ruangannya sangat bagus lah ya.
maksudnya terbang roket Amerika Serikat gitu kan. Tapi kayaknya CCTV di mana-mana tuh, jadi gerak-gerik kita juga dilihat juga. Iya. Oke, tiba saatnya kita sekitar hampir sejam kali nunggu ya. Iya, kita pokoknya intinya capcis cus. Aduh, dapat yang mana Iya. ya? Kok yang Nah, yang jadi ada boleh 4 agak loket. welcome Ada gitu 4 ya. loket, Bray. Loket sebelah kiri itu masih anak muda laki-laki. Dia itu mungkin Asian American ya. Jadi Ya, orang mukanya Amerika Asia tapi lah ya. Asia gitu. Jadi kayak agak sedikit nyaman, tapi kita deg-degan. Aduh, kok kalau dapet yang agak yang muka, maksudnya yang parasnya bule kok diajak ngobrol terus, tapi kok banyak yang gak lolos. Tapi kalau sama yang ASEAN itu apa? Banyak yang sedikit nanya tapi lolos. Yeah. Nah, kalau itu. di yang yang 3 lagi itu kebanyakan orang bule ya, orang Amerikanya. Dan kebanyakan pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Oh iya, kita udah dipanggil nih, Akhirnya kita dipanggil, iya. karena kita pasangan mengajukannya, jadi kita berdua masuklah ke loket itu, yang ada yang interview yang anak muda Asia Amerika itu. Iya. Dan dia sangat welcome sekali, tapi ya lumayan ya, karena dengan proses yang dari awal sudah membuat kita ketar-ketir gitu ya, karena beda banget saat kita dulu ngurus visa-visa ke negara lain nggak seperti ini gitu ya, karena mungkin mereka juga keamanannya juga bener-bener diperhatikan gitu. Nah, sampai akhirnya kita dipanggil lah. Saat dipanggil kita berdua ya udah Bismillah aja gitu kan, kalau memang bisa lolos ya Alhamdulillah, kalau tidak bisa lolos ya mungkin wah syukurillah gitu. kita coba lagi gitu, lagi. dengan ya kecewa pasti. Ya. Nah, pertanyaannya saat itu kita dipanggil, pertanyaan pertama adalah dengan bahasa Inggris. Saya ditanya apakah kita suami istri. Ya, kita suami istri, ada juga di situ surat nikahnya, sehingga kita ya pokoknya itu dokumen sebenarnya udah komplit, ya, karena kan itu lihat, persyaratan lah udah di agent semua, travel. terus kebetulan kita tujuannya ini ke East Coast, jadi ke Washington DC, Philadelphia. Rutenya apa? Kita jadi pokoknya East Coast. Nanti kita jelasin. Ya, oke. Kita West Coast gitu kan. Kan banyak kalau wisata itu ke West Coast ya, ke Los Angeles kan, kalau kita ke East Coast. Setelah itu kita ditanya sama mereka, gitu, sama dia gitu loh. Maksudnya kenapa berangkat berdua? Ya nggak mungkin kita ngajak anak-anak, karena anak-anak itu masih di bawah umur. Dan anak-anak sama siapa? Kalau kamu pergi anak-anak sama siapa ya kita bilang anak-anak sama orang tua gitu nanti di rumah. Terus dalam rangka apa kita ke sana, kita sampaikan bahwa kita mau liburan, bukan urusan bisnis atau pekerjaan gitu. Jadi setelah itu ditanya, dia lihat lagi dokumennya tempat kita menginap, ditanya kamu nginap di mana, disesuaikan dengan yang ada di dokumen, yang disesuaikan yang ada di dokumen tersebut gitu ya. Iya Pak, yang pasti tuh yang dari agent travel dokumen tuh sebenarnya udah komplit. Jadi udah menerangkan kita tujuannya kemana, dan itu penting. Lebih mudah pakai agent travel dibandingkan berangkat sendiri tanpa agent travel, karena kita harus siapin dokumennya. Pokoknya agak banyak lah dokumennya gitu. Iya. Dia akan nanya gitu loh, kita punya keluarga atau tidak di sana. Nah, karena kita nggak punya keluarga dan kita ngomong apa adanya gitu, kita bilang ya, emang apa adanya. Kita hanya mau liburan 10 hari gitu ya. 10 hari itu udah termasuk perjalanan di udara 10 hari. Ya, kami ya tidak ada keluarga di sana, kami nginepnya di situ-situ. Kan udah jelas, ada hotelnya di mana udah kita booking. Tapi belakangan ternyata kita tahu bahwa kalau kita bilang, misalnya ada orang yang mengajukan dan punya keluarga ternyata di Amerika, itu malah kemungkinan besar tidak di-approve sama mereka. Ya nggak tahu sih sebenarnya, untung-untungan juga sih. No. Kenapa? Ya. Karena menurut teman gue juga yang dia kuliah di Amerika, pemerintah Amerika tuh takut overstay gitu loh. Jadi karena ada keluarga di Amerika, akhirnya mereka suka ada di Amerika, tetap gitu lah, akhirnya overstay. Nah, kalau kayak kita kan mau keluarga siapa di sana kan? Kita nggak punya, kita bilang kita tidak punya keluarga di sana, kita pure mau liburan. Habis itu kita ditanya bawa duit berapa. Nah, iya. Bawa duit berapa? Ini juga hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ke Amerika itu gampang susah. Saat kita bilang sedikit, kesedikitan. Saat kita bilang banyak, kebanyakan. Mereka kan curiga saat kita bawa banyak uang. Kenapa? Mereka kan berpikir bahwa loh, kamu dengan 10 hari ini, kamu bawa duit sekian, kamu mau ngapain? Jangan-jangan nanti kamu nggak mau pulang lagi, kamu mau pindah ke sana dengan uang yang banyak itu kan. Tapi ada kan, itu udah termasuk di persyaratan kita mau berangkat tuh, tiap orang itu ada minimum di rekening.
Kalau nggak salah kita perlu Oh nyebutin iya nggak iya sih nominalnya? kita juga buka Perlu nggak sih nyebutin? kasih rekening ya, maksudnya Iya. rekening buku tabungan ya, kita nggak perlu sebutin lah berapa rekeningnya. Pokoknya 2 Ini- digit lah. Ini perlu Satu orang 2 digit ya. ini perlu diperhatikan juga Puluhan, sama teman-teman. Jadi mungkin apa ya, sebagai Minimum di balik kekhawatirannya orang ini overstay di negaranya, jaminan. maksudnya gini, di balik kekhawatiran pemerintah Amerika turis itu overstay di negaranya, dia juga khawatir bahwa kamu di sana lontang-lantung nggak? Bahkan jadi gembel nggak? Jangan sampai nanti malah jadi gembel nggak Iya, bisa pulang. Jadi betul. sekali lagi yang gue bilang, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah mudah-mudah susah-susah gampang, kebanyakan bisa ditolak dan kekecilan bisa ditolak. Cuman advice dari travel kami gitu ya, jadi ada batasannya dan kita cuman bawa berapa sih kalau nggak salah, nggak banyak lah gitu, cukup buat cukup aja gitu kita hitung. Ya kalau cukup dihitung sama tabungan ya 3 digit lah. ya 3 digit kepala. 3 digit lebih. 3 digit lebih ya. Ya, jadi itu yang kita bawa gitu, Bang. Ya, bukan itu nggak direkan, cuma kalau cashnya sih kita cuma bawa puluhan ya, kalau nggak salah. Ya alhamdulillah. Puluhan itu kalau di rupiah itu banyak duitnya, tapi kalau pakai dolar kan tahu sendiri. Nanti kita ceritain next Tipis. selanjutnya. Nanti kita akan ceritakan Iya. saat kita di imigrasi. Di sana, Di iya. imigrasi di Washington di Dulles Airport ya. Dulles Airport, Allen Dulles Airport di Washington DC. Itu sempat diketawain juga. Oke. Selesai itu harap-harap cemas, terus kami dengan dengan kekhawatiran yang tinggi menunggu hasil gitu ya, sambil berdiri istri saya ngomong gitu bahwa saya sangat pengen ke Amerika karena Amerika negara yang indah, negara yang bagus. Dengan muka polos, bukan Negara muka yang- polos sih. Apa sih? Ya karena maksudnya memang gitu. kayak gitu, kita Ya sangat emang kita apa adanya ya, gitu. maksudnya itu kita Iya. Ya kan dalam tanda kutip kita tuh mohon sama dia gitu loh, kita mau banget Iya, ke Amerika. bukannya maksudnya mohon gini loh. Orang nanya ke kita, kan kita emang niatnya bener kan? Emang kita mau jalan-jalan, bukan niat dengan muka apa? Ya saya pengen jalan-jalan ya, pengen tahu, wajar kan? Ya orang pengen tahu. Ya sih, gitu. tapi ternyata Gitu. kepolosan kita itu menjadi catatan buat dia gitu loh, bahwa bener nih Iya. kamu mau ke negara kita. Wah iya memang, wah kamu harus tahu kalau gitu Amerika bagaimana. Karena saya bilang dari kecil itu saya hanya ada dua negara yang ingin saya singgahi gitu. Yang satu tanah suci Ya. buat kita beribadah, yang satu lagi adalah Amerika Serikat. Tapi satu lagi, anak Priok dong. Ya, dan kita anak Priok gitu. Kenapa tau nggak Amerika? Priok dulu, yang angkatan kita, kalau yang suka nulis Priok tuh di apa namanya, di dinding-dinding, itu maksudnya sebenarnya plesetan dari New York. Alhasil kita kesampaian ke sana. Iya, jadi Priok. alhamdulillah. Jadi lanjut lagi. Akhirnya beberapa saat kemudian hening sejenak gitu sambil menunggu, dan alhamdulillah kita dipanggil. Itu gimana sih? Mereka cuma Kasih menyebutkan dokumen ya? enggak, mereka cuma mereka stempel gitu ya, Stempel. cap, Congratulations gitu. dan dia bilang congratulations Pas, ya, you pass. congratulations and welcome to United States of America gitu. Jadi dan kita dapat permit 5 tahun. Jadi visa kita 5 tahun. Jadi bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan. Kalau kemarin 2019 berarti habisnya di 2024. Nah, pengen banget sih kita ke sana lagi, cuman karena pandemi ini ya kita tunggulah, mudah-mudahan kondisi dunia agar cepat hilang ya wabah Covid ini dari dunia ini, sehingga kita bisa, yang suka traveling bisa jalan-jalan lagi gitu. Tibalah hari H. Nah, singkat cerita. Jadi hari H itu kita berangkat pagi. Nggak pagi banget, sekitar jam 9 ya. Jam 8 kan kita sarapan dulu ya, dibawain sarapan kan. Iya. Oke, kita sarapan dari Soekarno-Hatta dan kita transit. Kita menggunakan maskapai Singapura Airlines apa? bukan. Cathay Pacific. Jadi kita transit dari Soekarno-Hatta ke Hong Kong. Ke Hong Kong dulu. Nah, di Hong Kong itu 4 jaman ya kalau nggak salah. 3 jam lah ya, hampir 4 4 jam. Nah, kita bingung, kita nggak bisa keluar juga kan kalau di situ. Akhirnya ya udah kita habisin waktu. Akhirnya kita terbang sekitar jam 11-an pesawat terbang. Nah, dari Jakarta ke Hong Kong itu sekitar 6 jam ya. 6 jam nggak sih? Ya 6 jam ya.
6 jam. Nah, kita saat itu pakai wide, bukan yang pesawatnya bukan yang besar, tapi pesawat yang narrow body ya, bukan wide body ya. Jadi yang biasa sampai ke Hong Kong. Di Hong Kong kita nunggu sekitar transit, gue lupa jam berapa karena kan waktunya beda berapa jam gitu ya. Nah di situ kita ngabisin waktu di bandara Bandara Changi lagi, di bandara di bandara Hong Kong deh. Mungkin kalau yang tahu nama bandaranya boleh komen di bawah ya, gue lupa. Nah di Hong Kong udah kita alhamdulillah kita bisa keliling Hong Kong juga di bandara Hong Kongnya, maksudnya dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, itu juga capek, melelahkan. Yang melelahkan, apalagi bolak-balik ke negaranya. Tapi Hong Kong itu bersih banget dan keren banget. Jadi bandaranya itu ada di pegunungan ya. Jadi sampingnya banyak gunung-gunung. Oke. Langsung tiba 4 jam kemudian. Tar dulu. Tapi buat yang muslim, waktu itu kan kita sempat agak kesulitan kan, kita mau sholat kan. Jadi ya kebetulan karena ya pakai hijab, ya udah sholatnya ini aja, habis ngambil wudhu di toilet, sholatnya di bangku. Gelar aja. Sholat enggak di bangku, nggak pakai sejadah. Ya kita sholat musafir gitu. Nah terus lanjut 4 jam kemudian kita masuk ke terminal. Kita masuk ke terminal, masuk ke waktu itu pakai Airbus 330 ya, yang gede deh pokoknya, yang seatnya itu 343 ya. Iya, 343 ya. Jadi seatnya 343. Nah kita naik ke sana. Itu malam kalau nggak salah, udah mulai gelap ya. Sore, pokoknya kita berangkat dari Hong Kong tuh sore. Sore, tapi sebentar, kita berangkat malam. Iya, kita malam akhirnya, kenapa? Karena ternyata saat kita sudah naik ke atas pesawat semuanya, itu pintu dari bagasi tempat kargo ya, tempat barang di bawah itu nggak bisa nutup, Bray. Deg-degan gak? Bayangin. Kan dari Hong Kong itu perjalanannya lumayan panjang. Iya. Itu sekitar 15 jaman ya. 15 jaman ke waktu itu kita tujuannya ke Washington DC. Itu 15 jaman. Nah, 15 jam itu ditambah ternyata kita menunggu diperbaiki ya, diperbaiki itu. Sempet deg-degan juga. Jadi kita nunggu di atas pesawat itu sekitar 2 jam. 2 jam sambil enggak 1 jam. No, 2 jam. Lama, 2 jam. Gue ingat banget 2 jam, sampai kita juga udah resah juga, sampai dari cabin krunya juga sampaikan bahwa mohon maaf ada kesalahan, dan enaknya kita dikasih layar gitu ya di pesawatnya, sehingga kita bisa lihat juga dari kamera bahwa lagi ada perbaikan dari tailnya, jadi ada kamera di tail atas, jadi kita bisa melihat langsung ke bagasi yang lagi diperbaiki. Nah setelah itu 2 jam akhirnya pilot announce ke para penumpang bahwa kita siap buat take off gitu ya, perjalanan ke Washington DC. Bayangin 2 jam di pesawat, tujuan jauh gitu ya, pertama kali mau ke sana kan bingung. Pesen nih buat yang kalau mau traveling perjalanan jauh kayak kita, jangan pernah pakai celana yang ketat-ketat. Pokoknya jangan pakai yang ketat-ketat. Karena apa? Kaki lo bakalan bengkak ya, karena duduknya lama. Tapi enggak, emang itu pengaruh, dan itu terjadi sama aku. Aku pakai kaos kaki ya gitu. Oke, itu juga tips juga ya, buat teman-teman. Kalau bisa pakai celana training aja lah. Celana training yang luas, jadi jangan pakai jeans. Aku sih nggak pakai celana jeans, cuman karena salah itu aja, kaos kakinya terlalu kencang. Aku yang pakai jeans waktu itu. Pakai jeans lumayan kan? Tuh, jadi agak lumayan nggak nyaman juga kita. Nah, akhirnya terbang lah, pesawat ini terbang sekitar 15 jam ya, 15 jam, dan bener-bener tuh kita nggak buka kaca gitu ya, nggak buka kaca. Kenapa? Karena apa? Perbedaan waktunya ini kan beda-beda nih. Nanti gelap, bisa terang, nanti kita gelap lagi, dan ternyata kita alhamdulillah sampai di Washington itu, di Allen Dulles Airport itu sekitar jam 12:30 dini hari. Ya malam. 12:30 dini hari, dan mungkin kayaknya kita termasuk penerbangan terakhir ya. Iya, paling terakhir. Karena rombongan kita tuh sepi banget. Mendarat di Washington DC. Sampai di imigrasi juga kita paling terakhir. Iya, kan? Mendarat di imigrasi, masuk di Washington DC. Ya pastinya berangkatnya malam, sampai sananya dini hari gitu kan. Malam lagi, menjelang pagi. Dini hari berarti 15 jam gak sih itu?
Satu rombongan. Ada satu rombongan, pokoknya nggak banyak, ada satu rombongan lagi karena kan luas sekali ya. Gate-gate-nya juga banyak tuh, gate imigrasinya juga banyak, loket-loket imigrasinya. Akhirnya tiba kita dipanggil berdua karena kita pasangan gitu. Ya, jadi kalau yang suami istri pasti dipanggilnya berdua. Nah, oh ya, belakangan gue ngobrol sama tour travel, kenapa kita jadwalnya, kan kita juga ada mau ke New York gitu ya, kenapa nggak ke New York dulu baru ke Washington gitu. Ternyata dia bilang bahwa masuk ke JFK Airport di New York kan ada 3 ya bandara. Cuman seringnya tuh tujuannya ke JFK gitu. Di JFK itu bener-bener yang paling susah imigrasinya dan bener-bener kaku sekali. Lo bisa kena cek random, lo bisa segala macam. Nah, Washington DC ini agak lebih fleksibel ya, agak lebih. Ya, pokoknya fleksibel. Nah, tapi fleksibelnya, waduh, lo jangan ngebayangin kayak di Soekarno Hatta ya. Kita orang Melayu gitu, masih ada senyum yang mereka tidak ada senyum. Oke, masuk antrian kita dipanggil, akhirnya berdua. Gue inget banget tuh yang petugas imigrasinya masih muda, rambutnya botak. Emang botak? Enggak. Botak. Enggak, ada rambutnya. Ada rambutnya, cuma bottom ya. Iya. Bottom. Gitu lah. Oke. Dia tuh sambil ngelihat paspor, dia ngeliatin muka kita berdua. Dia sempet bingung. Sangkanya itu bukan aku. Ya kan Ya, tadi kan udah dibilang orang mukanya udah Terus cakak-cakak foto-foto. dia lihat foto gitu ya, visanya sama, Kok beda gitu. Ternyata mungkin yang lagi kusut itu ya, kita ceritain ya. Oke, sama akhirnya terus kita Tapi sebelum lolos dia nanyain dulu. Kamu iya, ada beberapa pertanyaan, Iya. kamu mau udah berapa kali nih ke Udah Amerika? berapa kali? Amerika udah berapa kali? Terus berapa Bawa duit, lama? ya, berapa lama? Bawa duit Bawa dalam duit rangka apa? Jadi yang ditanya saat kita ngajuin visa itu ditanya lagi sama petugas imigrasinya, harus sama tuh jawabannya gitu. Nggak tahu karena mungkin mereka punya record pertanyaan itu kali ya. Tapi kita juga bingung kan, galau kan masalah bawa duit itu, karena kan kita dengar dari yang lain kalau bawa duitnya kebanyakan kita bakalan dipertanyakan Ya. atau nggak boleh atau diambil sih duitnya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya pokoknya dipersulit lah gitu Ya, ya, pokoknya random dipersulit check lah. apa segala macam. Dan alhamdulillah ya kembali lagi kita dengan muka berserinya kita terus kita tanya gitu, from Indonesia kan, dia tanya, oke, you're from Indonesia ya, terus kita tanya apakah pernah ke Amerika, apa pernah ke Indonesia sir gitu kan. Terus dia tanya, wah Indonesia Bali saya bilang Bali, dan akhirnya dia bilang, oh Bali kapan-kapan main lah ke Bali tuh bagus. Akhirnya dia langsung, wah boleh juga kapan-kapan kayak Bali, cuma dia bilang ujung-ujungnya, but sorry I'm not, dia tidak terbang, jadi dia tidak suka naik pesawat lah. Ya intinya dia nggak bisa kemana-mana. Ya, saya tidak bisa kemana-mana gitu. Tapi dia sempat senyum dan sempat menarik saat kita cerita tentang Bali. Tapi kita tetap promosi Indonesia Nah, dong. kita We tetap are from promosi Indonesia, come to gitu. Indonesia. Oke, jadi apalagi kan ya kita tahu lah bahwa kan Indonesia sempat dicap negara teroris dan bla 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 gitu. Apalagi istri gue kan juga hijab gitu ya. Iya sempet. Pokoknya intinya selama setiap lewatin imigrasi Karena hijab dalam rombongan tuh cuma dua perempuan tuh hijab, deg-degan lah, sesuatu yang menegangkan buat pribadi karena baru pertama kali. Ya akhirnya ditanya lagi dan dia sempat senyum-senyum saat kita bahas Bali, Island, Pulau Dewata, bla bla bla, dan kita bilang bahwa saya excited banget sudah menginjakan kaki di Amerika, tinggal selangkah lagi saya bisa melihat bagaimana luar biasanya negara Amerika. Saya sampaikan seperti itu, dan mungkin ya mereka proud juga gitu ya bahwa wah ini orang gua jauh-jauh ke sini masa nggak gua stempel gitu ya, masa gua persulit. Karena dia lihat bahwa kita bawa duit pas-pasan, maksudnya kita bawa duit pas-pasan tuh, kita masukin di paspor tuh duit kita. Jadi dia lihat, oh berapa, kamu bawa duit sekian gitu ya, bukan buat nyogok tapi buat kasih lihat kita bawa duitnya secukupnya aja gitu. Cukup buat belanja lah, sama makan. Ya, makan paling buat buat akomodasi ya. Akomodasi. Gitu. Dan alhamdulillah dia langsung stempel dan dia bilang welcome to masuk Amerika, have fun and pleasure to, maksudnya ya welcome lah. Mereka senang lah atas kedatangan kita gitu. Dan akhirnya saat selangkah gue keluar dari imigrasi itu, wah gue senang banget, welcome to Amerika kan gitu. Negara yang dari dulu gue cuma bisa ngelihat di film Godzilla dan film-film action kan gitu kan. Akhirnya gue bisa. Nah tapi
lucunya di antara rombongan kita ini ternyata banyak yang kena random checking. Gara-gara tau nggak bawa apa? Bawa mie rebus sama keripik balado Padang. Keripik balado dibawa, mie rebus dibawa, gitu kan. Dan ada juga yang bawa duit, banyak kayaknya ada yang bawa duit. Oh iya, ada juga yang bawa kalau nggak salah $4.000 ya? Ya, sehingga ditanya, mau ngapain, mau belanja? Kan banyak itu ya, apa namanya, titipan apa namanya? Just tip ya, gitu ya. Itu akhirnya kita sih sempat nunggu juga, tapi tetap jalan proses, kita jalan gitu sambil nunggu juga, dan alhamdulillah nggak lama sih mereka random check. Cuman kan buat mental cenat-cenat juga tuh buat teman-teman gitu. Iya. Alhamdulillah sudah kita langsung kita disambut dengan makanan hamburger gitu ya, karena tahu kalian ini laparan gitu. Jadi dari travel kita mungkin beliin hamburger ya. Hai bro, bro, kita ada di gate tunggu Bandara Hong Kong International. View-nya bagus banget.